Kamu tahu nggak nano itu apa? Oh, Mbak nanya nano. Iya, ini aku ada jurnal. Gimana? Di sini nanopartikel. Oh, Mbak nanya nano itu apa? Iya. Definisinya gitu. Iya. Oh, nano itu 10/9. Mbak belum tahu ya? Ampun, Mbak. Pacar kita tuh orang fisika, Mbak. Wajib tahu. Iya. Sekarang nano itu lagi booming. Nah, ini ada jurnal 10/-9. Terus bisa ngejelasin yang lain nggak? Selain 10/9 itu. Oh, secara detailnya seberapa kecil itu nano. Oh, iya. Dia punya videonya, Mbak, boleh? Iya. Berbicara tentang partikel nano, seberapa kecil sih? Mungkin sangat kecil untuk dilihat. Terdapat 1 triliun atau 10⁻⁹ nanometer apabila kita bandingkan dengan 1 meter. Tinggi Dundan sekitar 1,6 meter. Ukuran ini jika kita tinjau masih sangat besar sekali dibandingkan dengan partikel nano. 10 kali lebih kecil dari ukuran tadi adalah ukuran tangan kita. Lebar jari kelingking adalah 10 kali lebih kecil dari ukuran tangan kita. Ukuran dari pori wajah adalah 10 kali lebih kecil dari ukuran jari kelingking kita. Diameter dari rambut kita 10 kali lebih kecil dari ukuran tadi. Diameter dari sebuah sel darah merah adalah 10 kali lebih kecil dari diameter rambut. 10 kali lebih kecil lagi itu adalah ukuran sebuah bakteri. 10 kali lebih kecil dari ukuran bakteri itu adalah ukuran dari virus. Tebal dari sebuah membran sel adalah 10 kali lebih kecil dari panjang virus. 10 kali lebih kecil dari ukuran membran itu merupakan molekul gula, sekitar 1 nanometer. Sebuah atom memiliki ukuran sekitar 0,1 nanometer. Jadi, dapat kita pahami, itulah kira-kira gambaran dari sebuah partikel nano. Sungguh sangat kecil sekali. Udah. Videonya gimana? Udah ngerti? Udah kebayang? Udah. Berapa kecil tuh nano? Udah. Tapi ada pertanyaan lagi nih ya. Lagi? Nano, itu gimana caranya bisa dilihat? Maksudnya kita bisa melihat langsung gitu, oh ini benar ini nano gini. Bisa nggak kalau misalkan kita melihatnya pakai mikroskop biasa yang kayak di lab gitu, yang zaman kita SMA? Kalau mau ngelihat nano, mendeteksi nano itu berapa nano ukurannya gitu, itu harus pakai mikroskop elektron, Bang. Nggak bisa pakai mikroskop biasa. Oh gitu. Terus prinsip kerja dari si mikroskopnya itu gimana? Mikroskop elektron tadi ya, mana transfernya? Iya. Oh iya, ada juga nih videonya. Oh iya, lihat aja. Oke. Mikroskop elektron atau sering dikenal sebagai scanning electron microscope (SEM) adalah mikroskop yang dapat digunakan untuk melihat partikel berukuran nano atau lebih kecil lagi. SEM terdiri dari sebuah elektron gun yang berfungsi untuk menembakkan elektron ke partikel sampel. Kemudian, elektron tersebut dihamburkan dan ditangkap oleh detektor. Selanjutnya, detektor mengirimkan informasi ke monitor. Maka, terbentuklah sketsa gambar partikel sampel. Gambar ini bisa dihasilkan dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Nah, Mbak udah ngeliat kan
seberapa kecil tuh nano, terus dia lihat juga gimana cara ngelihatnya, cara ngedeteksinya pakai mikroskop elektron, dan lihat kan videonya. Dan kan udah ngerti dong? Ngerti, tapi dulu kayaknya pernah cerita ya, Ria dulu tuh ngambil skripsi nano. S1. Ada nggak dokumentasinya, misal foto atau videonya gitu tentang Ria itu? Oh, Mbak mau lihat tentang skripsi Ria tentang nano? Iya. Gimana ya? Skripsi Ria itu masih dasar sih nanonya itu. Kemarin tuh Ria sintesis nanopartikel ZNS. Ya akhirnya punya tuh videonya kemana, sempat di dokumentasi videoin. Sebelum kita melakukan sintesis nanopartikel ZNS, di sini saya memakai labu leher 3, kemudian memakai 2 gelas ukur, kemudian saya memakai alat destilasi sederhana dan magnetic stirrer. Kemudian bahan-bahan yang saya gunakan, saya memakai zinc asetat sebanyak 0,5 gram dan natrium sulfida juga sebanyak 0,5 gram. Nah, kemudian saya memakai 100 ml alkohol untuk masing-masing kedua senyawa. Saya akan mensintesis nanopartikel ZNS dengan 100 ml etanol dicampur dengan 0,5 gram zinc asetat. Nah, dicampur menjadi satu. Perlahan-lahan dimasukkan ke dalam 100 ml etanol sampai semuanya sudah tercampur. Kemudian zinc asetat tadi dengan etanol tadi diaduk ya hingga merata sampai terlihat larutan homogen. Warnanya sedikit bening, keputih-putihan. Diaduk terus sampai larutan homogen. Nah, sudah terlihat homogen, kemudian kita membuat larutan yang satunya lagi, yaitu untuk membuat natrium sulfida, kita melarutkan natrium 0,5 gram natrium sulfida, dilarutkan dengan 100 ml etanol juga. Nah, dicampur juga menjadi satu. Kemudian diaduk juga hingga merata sampai dia juga terlihat homogen. Nah, warnanya krem ke kuning-kuningan. Nah, ketika kedua larutan sudah selesai, kita mempersiapkan labu leher 3 untuk mensintesis kedua larutan tersebut. Dicampur menjadi satu natrium sulfida, dimasukkan ke dalam labu leher 3, kemudian dicampur dengan zinc asetat. Nah, kemudian larutan tersebut di stirrer ya, diaduk dengan pengaduk stirrer, sambil didestilasi selama kurang lebih 3 jam dengan suhu 76 derajat Celcius. Singkat cerita, ini adalah galeri-galeri dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan. Nah, output dari hasil penelitian ini adalah di mana ZNS-nya berbentuk serbuk, kemudian dikarakterisasi dengan SEM dan XRD untuk melihat morfologi, struktur kristal, dan ukuran kristalnya.